Hari ini tanggal 3 Februari guys. Katanya sih hari ini ada perkembangan terbaru dari pemanggilan Miftahul Ulum ke Bareskrim. Tapi sejauh ini belum ada update informasi yang bisa saya dapatkan. Ya mau nggak mau kita stay dulu sambil minum kopi. Dan tidak lupa mari kita simak update YouTube terbaru edisi 3 Februari. Monggo disimak. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar guys. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. So, rubahlah mindset Anda. Jadikanlah pengalaman yang berlalu sebagai biaya kehidupan untuk belajar lebih cerdas dan tangguh, serta berjuang untuk merubah menjadi lebih berguna. Urusan regulasi, urusan marketing plan, urusan bisnis, kok sama tokoh agama? Apa nggak makin kacau nih? Apapun bentuknya suatu usaha, kalau dibungkus dengan agama, pasti orang akan nurut, ya kan? Bahkan akan mengorbankan jiwa ataupun materi. Itulah kenapa sekarang agama dijadikan alat bantu untuk meraih kesuksesan dalam pembodohan masyarakat di Indonesia. Agak melenceng dari tema YouTube, dan untuk menambah durasi, maka dengan sangat terpaksa saya akan menjelaskan tentang daftar 13 bank di dunia yang sudah difasilitasi aset kripto. Yang pertama ada Standard Chartered dengan 380 juta US dollar dan 6 investasi. Yang kedua ada BNY Mellon dengan 321 juta US dollar plus 5 investasi. Ketiga ada Citibank dengan 279 juta US dollar dan 14 investasi. Di urutan keempat ada UBS dengan 266 juta US dollar plus 5 investasi. Nomor 5 ada BNP Paribas dengan 236 juta US dollar plus 9 investasi. Lanjut, nomor 6 ada Morgan Stanley dengan 234 juta US dollar plus 3 investasi. 7 ada JP Morgan Chase dengan 206 juta US dollar plus 8 investasi. Di urutan ke-8 ada Goldman Sachs dengan 204 juta US dollar plus 8 investasi. Di urutan ke-9 ada MUFJ dengan 185 juta US dollar plus 6 investasi. Nomor 10 ada ING dengan 170 juta US dollar plus 6 investasi. Lanjut, 11 ada BBVA dengan 167 juta US dollar dan 5 investasi. Nomor 12, Nomura dengan 146 juta US dollar plus 5 investasi. Dan di urutan terakhir 13 ada Barclays dengan 12 juta US dollar plus 22 investasi. Lanjutkan brother, sekarang kita bahas motivasi religi. Saat hubungan kita dengan Tuhan beres, maka Tuhan juga akan membereskan urusan dunia kita. Kita sering menghadapi keruwetan persoalan kehidupan. Ingin agar suatu persoalan yang sedang mengganjal bisa cepat selesai, sehingga banyak orang menjadi frustasi dalam persoalan yang dia hadapi dan berusaha semakin kuat untuk menyelesaikannya. Semakin kuat pula persoalan itu melilitnya, seolah-olah seluruh energi dan waktu yang dihabiskan tetap tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini tidak jarang membuat seseorang putus asa dan merasa Tuhan tidak adil kepada dirinya. Barang siapa membereskan hubungan antara dirinya dengan Tuhan, niscaya Tuhan akan membereskan juga hubungan antara dia dan manusia semuanya. Lantas, bagaimanakah seharusnya menghadapi urusan-urusan dunia yang menyulitkan tersebut? Apakah kita bisa menghindarinya, atau apakah semua itu memang harus dijalani? Jika Tuhan berkehendak, maka segala urusan yang kita khawatirkan dan takutkan adalah mudah baginya. Seringkali kita berusaha menjalani itu semua dengan kekuatan diri sendiri, merasa mampu menghadapi segala-galanya, dan terkadang lupa melibatkan Tuhan dalam segala hal. Sebenarnya dalam persoalan kehidupan ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kita manusia tidak bisa apa-apa. Jadi, kunci dari segala persoalan yang menimpa diri kita adalah rusaknya hubungan dengan Tuhan. Kita terputus dengannya sehingga merasa apa yang kita hadapi tidak terhubung, padahal segala sesuatu dalam pengetahuannya. Dan Tuhan dengan mudah akan membalikkan segala urusan kita dengan sekejap mata.
Karenanya, jika ditimpa persoalan yang membuat sulit seakan dunia mau runtuh, apakah ada hak-haknya yang kita langgar? Atau perintahnya yang kita langgar? Atau larangan-larangannya yang terus-menerus kita lakukan? Perbaikilah persoalan kita dengan Tuhan, dan niscaya Dia akan dengan mudah membereskan segala urusan dunia kita. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan saat kita libatkan dalam segala sesuatu? Semoga kita senantiasa diberikan karunia untuk selalu memeriksa sejauh mana hubungan kita dengan Sang Maha Pengatur segala urusan. So guys, tenangkan hati atas semua yang terjadi. Lapangkanlah dadamu atas semua peristiwa yang ada. Tenangkan perasaanmu atas setiap kejadian dalam kehidupan. Yakin selalu ada hikmah di balik setiap masalah. Yakinlah selalu ada pelajaran di balik semua kejadian. Tugas kita hanya menerima. Setelah berusaha dan berdoa, kembalikan ke Tuhan saja. Karena Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Jangan menolak keadaannya. Jangan menolak ketentuannya. Jangan menolak ketetapannya. Belajarlah untuk menerima. Tugas kita manusia hanya berusaha sepenuh tenaga, berdoalah sepenuh cinta, berserah sepenuh jiwa. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Betul? Tanamkan di hati kami sikap ridho atas semua ketentuan-Mu dan tunjukkan kepada kami jalan terbaik atas setiap ketetapan-Mu. Lanjut, brother. Sekarang kita bahas keluh kesah VTuber. Setahun sudah kita menunggu Pitup On. Apakah pihak manajemen nggak kasihan sama kita yang selalu setia menunggu? Menunggu setengah jam saja sudah jenuh, apalagi menunggu setahun, ya kan? Sahabat sejati, kelemahannya selalu saja ditutupi dengan kelebihan yang dimiliki oleh sahabatku. Aku bersyukur telah bertemu denganmu. Meskipun sekarang jarak memisahkan kita, kita akan tetap menjadi sahabat sejati. Saling menghargai, melengkapi, dan saling menjaga tali silaturahmi. Setiap orang pasti punya masa peperangan sendiri di dalam mencapai kesuksesan. Strategi jitu perlu kita pelajari. Mungkin kita bisa sedikit belajar dari seorang jenderal dengan strategi perang yang tidak lekang dimakan waktu. Maka percayalah bahwasanya sesabar-sabarnya korban penipuan adalah member VTube. Loh, kenapa? Karena ditipu selama setahun, masih aja kemakan kata-kata motivasi untuk mengharap Pitup On. Hidup itu berproses, bukan protes guys. Abaikanlah haters. Mereka hanya orang-orang yang bisa nyinyir, nyindir, sambil nyengir menari di atas penderitaan orang lain. Anggap saja mereka hama benalu di kehidupan orang lain. Cara terbaik untuk menyiksa para haters adalah dengan kebahagiaanmu. Tidak ada yang dibenci haters selain melihatmu sukses. Dan ingat brother, orang yang mencoba menjatuhkanmu sudah ada di bawahmu secara otomatis. Jangan terlalu meladeni para haters. Tinggal diam dan jangan termakan oleh omongannya. Dan fokuskanlah mimpimu dan raihlah kesuksesanmu. Karena rumor dibawa oleh para haters, disebarkan oleh orang-orang bodoh dan diterima oleh para idiot. Bukankah begitu? Cukup tatap masa depanmu, mantapkan tekadmu, dan teruslah maju. Panggilan dari Bareskrim itu adalah undangan acara perayaan 1 tahun VTube main tenis dan peresmian ruang baru VTube serta penyerahan secara simbolis cek senilai 3 triliun dari Joe Anwar. Kapan nih peringatan 1 tahun main tenis VTube? Masa nggak dirayakan, ya kan? Yunita Atmojo jadi diamond tercepat cuma hitungan hari. Pertanyaannya, pipinya dari mana ya? Apakah dapat suntikan dari perusahaan? Bukankah untuk mencapai peringkat itu tergantung dari mitra yang di bawah? Tanda tanya. VTube dituduh skema Ponzi karena oknum yang punya target bisnis yang praktis dan cepat dengan cara fast track. Padahal pada prinsipnya VTube hanya menyediakan tempat mekanisme perputaran pipi yang menyentuh ke lapisan bawah. VTuber adalah sebuah keluarga yang saling menopang, mendukung, mensupport antar member yang mampu dengan yang tidak mampu. Yang mau jual barang dengan yang mau beli tergantung usia dan kebutuhannya. Tidak seperti orang bayar pajak yang hasilnya dikorupsi oknum aparatur, sehingga ada sebagian yang tidak menikmatinya. Dengan kata lain, yang artinya pipi berputar normal dari member untuk member dan hanya member.
PP bisa diterima, dibeli dan dijual, dipakai habis dan didapatkan dengan satu kata, yaitu proses. P2 memang bisnis luar biasa ya guys. Sampai-sampai bisnis lain pun masuk ke grup P2. Apakah mereka nggak punya grup sendiri? Entahlah. Jika mindset Anda P2 adalah money game, maka jangan diharapkan lagi. Jika mindset Anda P2 adalah bisnis modern, maka tunggulah info dari manajemen. Gitu aja kok repot. Orang, kalau persepsinya atau prasangkanya selalu buruk sangka kepada orang lain, maka keburukan juga akan menimpa dirinya otomatis. Sekian dulu guys. Sampai jumpa lagi di next video. See you.